Sekarang saya berada di Singapura di Bugis Street, Jalan Bugis. Tempat ini adalah tempat yang juga favorit di Singapura, dikunjungi oleh turis mancanegara yang banyak untuk melihat, untuk berbelanja. Bugis Street ini lebih menjual souvenir. Kalau Anda membeli souvenir di mall, tentu saja mahal, biayanya lebih mahal. Tapi kalau Anda membeli di Bugis Street, maka harganya jauh lebih mahal. Misalnya Anda beli baju kaos itu tergantung quality. Ada yang $3-10, ada yang $110, ada yang $1-2. Intinya adalah di sini banyak menjual, menyediakan souvenir untuk para turis, dan rata-rata turis-turis dari luar negeri ini adalah tempat untuk mereka berkunjung karena di sini ramai. Di sini juga tidak hanya menyediakan souvenir, tapi ada juga tempat makan, juga di sini ada mall lainnya. Nanti sebelah sana ada Junction Street, ya Bugis Junction. Terus di sini juga banyak orang-orang berlalu lalang hanya melihat. Nah, yang juga menarik di sini ini lebih di belakang. Bugis juga ada di sebelah depan sana. Kalau Anda masuk ini dari kilo kita dari posisi belakang. Nah, di sini ada juga kalau Anda lihat ada Albert Mall Riso Park. Riso itu kalau di Indonesia becak, tapi becak sudah dibuat sedemikian rupa. Becak itu sudah dikoordinir sehingga orang bisa berkeliling. Dia dikoordinir oleh pemerintah, dia bisa menyewa ini untuk 30 menit keliling beberapa tempat yang ditentukan, destinasi tentukan, dan mereka membayar untuk satu orang itu $39. Kalau uang Indonesia lebih kurang 400.000. Nah, perjalanannya selama lebih kurang setengah jam atau 30 menit. Jadi kalau Anda misalnya dua orang, maka berarti Anda harus mengeluarkan uang Anda lebih kurang 800.000. Kalau Anda misalnya merasa sayang dengan uang itu, Anda cukup lihat saja. Tapi kalau Anda ingin keliling menggunakan becak, itu bisa Anda sewa, dan dia akan berhenti di beberapa destinasi, dan lamanya hanya lebih kurang 30 menit. Sekali lagi, satu orang dikenakan biaya lebih kurang $39 Singapura, atau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih kurang 400.000. Anda juga nanti bisa berjalan ke tempat-tempat lain di sekitar Street ini. Banyak juga tempat-tempat makan, tempat nongkrong. Kemudian di Junction juga ada mall yang menjual produk-produk yang jauh lebih bagus dibandingkan Bugis Street. Jadi Bugis Street ini lebih untuk segmen menengah bawah. Kalau untuk segmen menengah atau segmen atas tentu saja tidak di sini. Jadi kita bisa berbelanja di mall-mall yang menjual barang-barang branded. Di sini juga ada juga barang-barang bermerek tetapi lebih pada imitate, KW. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda ke Singapura, salah satu destinasi yang jadi jualan mereka adalah Bugis Street, yang dikenal dengan Kampung Bugis atau Jalan Bugis. Nah, ini tentu saja ada sejarahnya kenapa disebut dengan Kampung Bugis. Nah, di sini juga banyak tempat-tempat hotel, juga ada beberapa tempat-tempat hiburan. Anda bisa cari hiburan juga, bisa makan, ya. Juga kalau Anda mau ambil uang, di sini juga ada banyak ATM sehingga tidak terlalu sulit. Nah, saran saya adalah kalau Anda misalnya ambil uang, Anda gunakan ATM, tapi sekali ambil jangan sedikit-sedikit karena biayanya besar. Oleh karena itu, saya sarankan juga, atau saya rekomendasi juga, kalau Anda misalnya mau ke Singapura, salah satu tempat wisata adalah Bugis Street. Nah, nanti di sini kalau Anda mau pergi kemana-mana, Anda bisa naik MRT. Ada MRT station. Jadi di dekat sini, nanti di seberang sana, ada namanya MRT station. Stasiun MRT untuk orang berpergian ke berbagai tempat. Ada dari Bugis Street ini bisa Anda ke Changi, Anda bisa ke Orchard Road, tidak terlalu jauh. Anda bisa juga ke tempat-tempat destinasi lainnya dengan menggunakan
MRT. Ada 3 transportasi yang bisa digunakan. Anda bisa pakai taksi, tentu saja mahal sekali. Anda bisa gunakan misalnya bus dan MRT maupun monorail. Nah, kalau kita lihat di Singapura, alat transportasi yang relatif murah menurut ukuran orang sini adalah memang menggunakan MRT atau menggunakan bus. Satu contoh misalnya, kalau Anda dari stasiun MRT di Bugis Station, Anda mau pergi ke Changi, Anda hanya dikenakan 1,6 dolar Singapura. Bayangkan kalau Anda ingin menggunakan taksi, bisa Anda kena 40-50 dolar Singapura. Artinya, kemana-mana kalau Anda menggunakan transportasi, maka lebih baik menggunakan MRT. Selain itu, kalau Anda misalnya mau beli MRT juga ada 3 pilihan, ya, ada 3 pilihan. Nah, saran saya Anda bisa gunakan AZ Link, ini bisa digunakan berkali-kali, kita bisa deposit. Kalau di Indonesia sama kayak e-money dan sebagainya, jadi itu bisa kita pegang, harganya 12 dolar, tapi dia isinya hanya 7 dolar Singapura, 5 dolar buat investasi, dan itu bisa Anda bawa pulang kalau belum habis, atau Anda bisa refund, Anda tukarkan kalau masih ada uangnya, Anda dikembalikan. Tapi kalau Anda mau pegang, itu bisa sampai berlaku 5 tahun. Artinya kalau Anda ke Singapura kembali, Anda mau menggunakan transportasi, Anda tidak perlu lagi beli MRT card, Anda cukup menggunakan yang sudah Anda miliki, namanya AZ Link. Atau juga bisa Anda gunakan misalnya MRT, Anda gunakan karcis yang sekali jalan, ya. Jadi banyak cara untuk Anda bisa lakukan kalau Anda berada di Singapura. Nanti kita akan ulas lagi tempat-tempat destinasi lain yang cukup menarik. Itu sementara saya anggap selesai. Oke, terima kasih.